Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu keunikan keumuman. Adalah faktor yang menciptakan keunikan keumuman ini adalah beragam, seperti perbedaan manusia, faktor-faktor yang unik termasuk sikap konselor, perilaku, dan karakteristik fisik. Di samping sikap klien, latar belakang, dan perilaku yang dibahas dalam bab sebelumnya, keunikan ini membuat generalisasi tentang kesulitan konseling keunikan. Ada beberapa keunikan. Yang pertama, mempertimbangkan sikap, latar belakang, budaya, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu objektivitas dan subjektivitas. Cara kedua untuk melihat hubungan ini adalah dari keseimbangan objektivitas dan subjektivitas. Menurut Oppenheimer 1954, keseimbangan ini mengacu pada tingkat emosional dan hal-hal yang dipengaruhi oleh intelektual dan elemen emosional. Objektivitas mengacu pada hal yang lebih kognitif dan generik dalam suatu hubungan, di mana klien dianggap sebagai objek belajar atau sebagai bagian dari manusia yang dikenal lebih luas. Kemudian, oleh karena itu, konselor akan memberikan pandangan pada klien dengan memberikan nilai-nilai dan penilaian pribadi kepada klien. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya yaitu kognitif dan efektif. Keseimbangan aspek kognitif dan aspek efektif post-konseling, yakni konselor atau klien harus mampu mengembangkan aspek kognitif dan aspek efektif. Keseimbangan aspek kognitif dan aspek efektif dalam proses konseling dapat membantu klien meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah. Upaya dalam proses konseling untuk mengembangkan kemampuan klien dalam menyelesaikan masalahnya harus diimbangi dengan kemampuan atau kecakapan klien maupun konselor. Aspek kognitif dalam proses konseling, semua aktivitas konselor atau klien yang menyangkut proses intelektual meliputi suasana yang pertama memikirkan, menganalisis, dan menafsirkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu materi selanjutnya, yaitu ambiguitas klarit. Ambiguitas klarit dimensi 3. Ambiguitas merupakan hubungan untuk mengajak konseling meragukan kondisi kepribadinya dalam hubungan sehingga membangun etika hubungan yang baru dengan konselor. Tetapi jika terlalu mendalam, etika ambiguitas memunculkan kebingungan bagi konseling. Tujuan membangun hubungan ambiguitas tersebut memberikan kesempatan kepada konseling memproyeksikan kondisi perasaannya dalam konseling. Konselor tetap menjaga ambiguitas untuk mencapai kejelasannya. Klarit dari proses konseling. Agar konseling menemukan masalah yang perlu diselesaikan. Klarit dalam konseling. Baiklah, materi terakhir yaitu responsibilitas dan akuntabilitas, di mana responsibilitas dalam konseling yaitu tanggung jawab konselor konselor memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan layanan konseling yang etis dan kompeten. Ini mencakup menghormati kerahasiaan klien, di mana konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh klien. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam membangun hubungan antara klien dengan konselor. Kemudian, menerapkan etika profesional dan akuntabilitas dalam konseling. Akuntabilitas konselor harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Ini mencatat sesi konseling. Konselor wajib mencatat sesi konseling untuk mempermudah evaluasi dan pelacakan kemajuan klien. Itulah materi terakhir, saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu proses konseling adalah interaksi unik yang melibatkan keseimbangan antara aktivitas dan subjektivitas serta antara aspek kognitif dan efektif hubungan, dan penyembuhan konselor harus mempertanggungjawabkan untuk memberikan layanan kepada klien secara terbuka.